sudah berpuluh-puluh tahun terjebak pada sebuah sistem prosedur yang rumit dan berbelit-belit itu juga karena aturan. Kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Kita lihat faktanya sekarang, banyak sekali yang lebih menonjol itu kepentingan pribadi di dalam kerja-kerja sehari-hari. Bahkan tidak hanya pribadi tapi juga kelompok. Apakah birokrasi Indonesia seburuk itu? Apakah birokrasi Indonesia seburuk itu? Mari kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih birokrasi itu? Birokrasi ialah struktur tatanan organisasi, lembaga maupun pembagian kerja yang terdapat pada sebuah lembaga untuk menjalankan tugas-tugasnya secara teratur. Birokrasi memiliki teori klasik, di antaranya yang pertama dari Hegelian, Max Weber, dan Karl Marx. Pertama, pandangan dari Hegelian. Hegelian berpendapat bahwa birokrasi ialah suatu jembatan yang menghubungkan antara negara atau pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat ini terdiri dari kelompok profesional, usahawan, dan kelompok yang mewakili kepentingan khusus atau partikular. Birokrasi menjadi penghubung antara kepentingan partikular dengan kepentingan umum. Yang kedua adalah pandangan dari Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi diatur dalam prinsip yang pasti seperti hukum dan peraturan administratif. Aktivitas rutin didistribusikan secara tetap sebagai sebuah tugas kantor. Adanya hierarki atasan dan bawahan sehingga melahirkan birokrasi yang monokratis dan paternalis, yaitu suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Manajemen berdasarkan dokumen tertulis, pegawai biasanya dididik melalui pelatihan, lalu apabila kantor telah berkembang maju, tanggung jawab pegawai menjadi tidak terbatas. Manajemen mengikuti peraturan umum. Dan nomor 3, pandangan birokrasi menurut Karl Marx. Dalam tanggapannya atas oportunisme idealis Hegel tentang birokrasi, Marx menganggap bahwa oposisi Hegelian antara kepentingan partikular dengan kepentingan universal sebagai hal yang tak bermakna, karena negara sesungguhnya tidak mencerminkan kepentingan universal. Bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya di instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah mempresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu terlebih dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Dari perspektif kelas, kaum birokrat menempati posisi yang ambigu. Di satu sisi, mereka bukanlah bagian dari kelas sosial manapun karena posisinya yang non-organis, yang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi, di mana proses produksi inilah yang secara konstitutif mendefinisikan identitas kelas yang tegas, atau bourgeois atau proletar. Di sisi lain, posisi sedemikian membuat mereka memiliki posisi yang relatif otonom, sehingga konflik dengan pemiliknya atau kaum bourgeois menjadi dimungkinkan meskipun konflik tersebut bagaimana tidak dapat melewati batas tertentu yang dideterminasi dari hubungan produksi dan kekuatan produksi. Birokrasi juga menjadi entitas yang berperan cukup penting dalam proses aliensi, suatu konsep yang cukup sentral dalam pemikiran Marx. Dalam proses aliensi, suatu kekuatan sosial menghindar dari kontrol terarah manusia, sehingga akibatnya kekuatan tersebut menjadi mandiri dan berbalik melawan manusia penciptanya. Demikian pula yang terjadi dalam operasi kerja birokrasi di dunia modern. Birokrasi menjadi kekuatan otonom dan opresif yang dirasakan masyarakat sebagai entitas yang misterius, asing, dan berjarak. Meski sehari-hari birokrasi meregulasi kehidupan manusia, namun manusia sendiri tak mampu mengontrol dan memahaminya dengan jernih. Dalam istilah Marx, birokrasi adalah lingkaran ajaib yang tak seorang pun keluar darinya.
Kerahasiaan menjadi spirit universal. Aliansi birokrasi ini kemudian diperkuat lebih jauh dengan sikap para birokrat yang menciptakan mitos dan simbol tertentu yang menyucikan dan memistikan posisi mereka. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa sih definisi birokrasi, lalu beberapa teori klasik dari birokrasi, sekarang saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika saya mendapatkan pelayanan publik dari birokrasi di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil contoh dari pengalaman saya ketika saya membuat kartu SIM C di Polsek. Nah, pembuatan kartu SIM ini sudah tertera dalam undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, lalu juga Peraturan Menpan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. Lalu juga ada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang penertiban dan penandaan surat izin mengemudi. Nah, dari pembuatan kartu SIM ini juga ada prosedur yang sudah ditetapkan. Yang pertama itu adalah pemohonan mengajukan permohonan SIM ke loket pelayanan SIM dengan membawa syarat-syarat penertiban SIM. Lalu setelah itu, pemohon setelah syarat diterima, petugas melakukan pemeriksaan persyaratan. Selanjutnya, pemohon melakukan pengisian blanko formulir. Lalu, petugas melakukan pengecekan kembali terhadap syarat kelengkapan dan kesesuaian data pemohon. Lalu, nomor 5, pemohon melaksanakan registrasi dan identifikasi. Selanjutnya, jika pemohon pembuatan SIM baru, masyarakat akan melakukan uji teori dengan jumlah soal sebanyak 30 soal. Secara transparan, hasil ujian teori langsung dikeluarkan. Untuk yang lulus, melanjutkan ujian praktek lapangan 1 dan 2, sedangkan yang tidak lulus, mengulang ujian teori dengan jangka waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Selanjutnya, pemohon SIM yang lulus ujian teori melaksanakan ujian praktek 1 dengan lokasi untuk R2 dan R4 di lapangan uji praktek. Secara transparan, hasil ujian langsung diumumkan bagi pemohon yang lulus, berkas dilengkapi, dan pemohon menyerahkan berkas ke loket BRI untuk pembayaran PNBP. Sedangkan yang tidak lulus mengulang ujian praktek dengan jangka waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Jika pemohon membuat atau pembaharuan perpanjangan setelah identifikasi, pemohon diarahkan ke loket untuk pembayaran PNBP dan menunggu untuk proses hasil cetak SIM. Nah, itu beberapa prosedur ketika kita ingin membuat kartu SIM atau surat izin mengemudi. Nah, namun yang saya rasakan ketika saya membuat SIM C di Polsek itu berbeda dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, waktu itu saya pergi dengan ibu saya ke Polsek setempat untuk membuat SIM. Namun sebelum itu saya pergi dulu untuk mengecek kesehatan yang kebetulan tempatnya memang dekat di Polsek setempat gitu. Jadi cuma beberapa meter lah. Saya ngecek kesehatan di sana oleh seorang bapak-bapak. Nah, setelah saya dicek, bapak-bapak itu bilang ke ibu saya, "Ibu mau buat SIM-nya normal atau gimana ya?" Nah, terus ibu saya bilang katanya mau ditembak aja, cenah gitu. Saya kan nggak ngerti ya apa ditembak itu, belum paham saya tuh. Terus kata si bapak, "Oh, mau ditembak, itu ibu tunggu dulu aja di sini ya," cenah katanya gitu. "Saya mau ke sana dulu, nanti ibu tunggu di sini, cenah nanti saya arahin," gitu katanya. Nah, setelah si bapaknya pergi, saya kan nanya ke ibu saya, "Ibu kalau ditembak tuh apa?" Katanya ibu saya tuh, "Ya biar gak dites, soalnya kalau dites tuh ribet," katanya. Jadi mungkin gak bisa lulus gitu, harus beberapa kali ngetes kalau misalkan normal mah, kata ibu saya teh. Oh ya udah, saya nurut aja gitu ya kan. Nah, habis gitu bapak-bapak itu datang, terus dia tuh datang bersama seorang rekannya, satu orang. Nah, kata si bapak itu ke ibu saya tuh, "Ibu ikuti aja bapak ini nanti ke polseknya, nanti sama bapak ini diarah-arahin gimana-gimananya." Ya udah, saya teh dengan ibu saya tuh pergi naik motor ke polsek dan dekat cuma beberapa meter gitu ya kan, dari cek kesehatan tuh. Setelah di sana saya kan duduk di tempat loket sama ibu saya. Nah, kata si bapak itu tuh, "Ibu tunggu dulu di sini ya, saya mau ke belakang dulu, ibu tunggu aja cenah sebentar." Nah, habis gitu ya ditunggu. Beberapa menit kemudian datang lagi
Ibu langsung aja cina pergi ke loket pendaftaran gini gitu. Saya udah ya maju ke depan dipanggil gitu ya kan, udah ngambil si loket itu pendaftaran, udah panggil, cuman isi registrasi pendaftaran gitu-gitu, duduk lagi nunggu dipanggil lagi. Abis gitu saya dipanggil lagi buat dipoto sama tanda tangan. Nah kebetulan juga di sana tuh ada yang sama daftar sama saya bikin SIM gitu, tapi dia tuh dari tadi nunggu nggak dipanggil-panggil. Secara saya yang baru masuk udah dipanggil, sekarang udah mau dipoto gitu. Jadi kayak kok cepet banget gitu ya, orang lain gitu kok masih nunggu gitu. Dan saya udah ngerti, oh ini kayaknya jalur dalam gitu, pasti ada uang lah ya di belakang ini semua gitu. Ya udah saya dipanggil, dipoto gitu, biasa nanda tangan, terus duduk lagi saya ke tempat pendaftaran gitu. Nah di sana tuh cuma beberapa menit gitu, berapa gitu ya, si kartu SIM-nya tuh udah jadi gitu. Saya kayak kok cepet gitu proses. Nah terus saya lihat AA yang tadi sama daftar dengan saya, dia masih nunggu. Kasihan, secara kan dia lebih awal datang, tapi dia masih gilirannya dia dipanggil gitu, sedangkan saya udah beres gitu. Udah saya pulang ke rumah dengan ibu saya. Pas di rumah saya nanya, ibu kok gak dites gitu, terus kenapa kok cepet gitu. Itu yang si menembak katanya biar cepet gitu kan, kalau nggak gitu pasti berbelit-belit gitu, kata ibu saya. Oh pantesan cepet, saya bilang kayak gitu. Secara kan kalau daftar normal tuh harganya 100.000 ya. Nah kalau nembak kayak gitu ya berkali-kali lipat ya kan, namanya juga ya jalur lain gitu ya kan masuknya. Ya begitulah keadaan sistem birokrasi di Indonesia gitu, buruknya birokrasi di Indonesia, pelayanan publik gitu. Secara kan ini kan polisi ya, yang polisi seharusnya menegakkan keadilan gitu, ini malah justru yang terlibat dalam kasus kayak gini gitu. Jadi ini kayaknya udah jadi rahasia umum juga gitu, nembak SIM kayak gitu tuh. Jadi udah aneh juga gitu. Nah begitulah pengalaman saya ketika saya mendapatkan pelayanan publik dari birokrasi di Indonesia. Meskipun saya menceritakan dari sisi buruknya, pasti itu akan ada sisi baiknya dari birokrasi di Indonesia. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih.